Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya, kita ketemu lagi ya, kita belajar sosiologi bersama ya. Pembelajaran sosiologi itu asik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada baiknya kita cek dulu apakah sudah lengkap semua temannya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Sakit? Izin? Oke ya. Mudah-mudahan temannya yang sakit lekas sembuh ya, bisa kembali bersama kita lagi ya. Tirukan apa yang saya sampaikan. Ya, coba tirukan yang saya sampaikan. Ayam, kuda, ayam, ayam. Ayam, kuda, ayam, ayam. Ulangi. Ayam, kuda, ayam, ayam. Kuda, ayam, bebek, kuda. Kuda, ayam, bebek, kuda. Ada berapa kuda? Dua. Ada berapa kuda? Dua? Tiga? Nah, ulangi ya. Tirukan yang saya ucapkan ya. Sekali lagi. Ayam, ayam, kuda, ayam. Ayam, ayam, kuda, ayam. Bebek, bebek, ayam, kuda. Bebek, bebek, ayam, kuda. Ada berapa ayam? Satu. Empat. Empat. Salah ya? Satu salah. Tiga salah. Ulangi ya. Tirukan yang saya ucapkan ya. Ayam, ayam, bebek, kuda. Ayam, ayam, bebek, kuda. Bebek, bebek, kuda, ayam. Ada berapa kuda? Salah. Salah semuanya. Kita ulangi lagi ya. Tirukan yang saya ucapkan ya. Kuda, kuda, bebek, ayam. Ada berapa kuda? Salah. Empat dari mana? Oke, perintahnya didengarkan ya. Tirukan yang saya ucapkan. Ulangi ya. Kuda, kuda, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Pinter. Ada berapa kuda? Bisa? Tirukan yang saya ucapkan ya. Ulangi. Ayam, ayam, bebek, bebek. Kuda, kuda, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa kuda? Alhamdulillah. Sudah paham ya? Sudah bisa konsentrasi ya? Oke. Materi yang kita akan pelajari hari ini tentang bentuk-bentuk konflik ya. Anak-anak mungkin kalau melihat TV punya ya. Kalau melihat TV kita sering melihat ada banyak sekali konflik yang ditayangkan di TV. Yang ditonton di TV itu apa? Berita? Melihat berita? Melihat berita? Iya. Beritanya tentang konflik antara Iran dan Amerika. Menonton? Nonton ya. Kali ini sedang dalam proses gencatan senjata. Nah, ya. Apakah terdapat konflik antara Iran dan Amerika? Ada ya. Kita bahas. Kalau kita mempelajari bentuk-bentuk konflik, mungkin kita tidak akan bisa langsung menyelesaikan konflik. Tetapi paling tidak dengan mengetahui bentuk konfliknya, kita akan tahu akar masalah konfliknya itu apa. Akar masalah konfliknya itu apa? Nah, ya. Jadi konflik vertikal, akar masalah konfliknya apa? Ya, itu. Jadi dengan mempelajari bentuk-bentuk konflik, nanti kita akan bisa memahami kalau ada konflik di dalam masyarakat, oh ini konflik horizontal. Akar masalahnya apa? Nah, itu nanti kita bisa menganalisis sendiri. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita belajar hari ini, silakan anak-anak mencari informasi ya tentang bentuk-bentuk konflik melalui internet, ya, melalui Google atau mesin pencari yang kalian miliki. Ini namanya pembelajaran secara inquiry. Silakan dicari
Bentuk-bentuk konflik. Dikeluarkan HP-nya, alat tulisnya. Oke, sudah cukup melihat kira-kira apa yang sudah kalian temukan dari sumber yang kalian baca tadi tentang bentuk-bentuk konflik. Barangkali ada yang mau menyampaikan? Siapa angkat tangan? Mungkin Bagus dulu. Kunci biaya yang terlibat dalam konflik adalah konflik vertikal, konflik horizontal. Berdasarkan posisi pihak-pihak yang terlibat konflik, ada dua macam konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Oke, bagus sekali ya. Berikutnya, ada lagi yang menemukan yang lain? Siapa yang menemukan yang lainnya? Silakan, Mas Raf. Orang yang terlibat adalah konflik individu dan konflik kolektif. Ya, bagus sekali. Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat ya. Ada konflik individu dan konflik kolektif. Ya. Berdasarkan bidang-bidang yang menjadi sumber dari konfliknya, ada beberapa konflik, yaitu konflik rasional, konflik ideologi, konflik konflik politik, sosial budaya, dan konflik ekonomi. Oke, bagus sekali. Berikutnya, siapa lagi yang menemukan hal lain tentang bentuk-bentuk konflik? Angkat tangan. Oke, Mbak, silakan. Bentuk-bentuk konflik, ya. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat, ada konflik individu, konflik kolektif. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kalau konflik individu itu berarti konflik antara satu orang dengan orang lain ya, individu secara individu. Kalau konflik kolektif berarti konflik antar kelompok. Bisa nggak konflik antara individu dengan kelompok? Bisa ya, sangat bisa sekali. Berikutnya, berdasarkan posisi. Kalau posisinya tidak sama, yang satu posisinya lebih tinggi, yang satu posisinya lebih rendah, namanya konflik vertikal. Ya, kalau posisinya sama, namanya konflik horizontal. Sekarang coba kita analisis. Konflik antara Iran dan Amerika. Kalau berdasarkan jumlah orang yang terlibat, termasuk konflik apa? Konflik kolektif, betul. Kalau berdasarkan posisi pihak-pihak yang terlibat konflik, namanya konflik vertikal. Mana yang kedudukannya lebih tinggi? Salah, yang betul konflik horizontal. Ya, konflik vertikal itu adalah contohnya konflik antara majikan dengan buruh, ya, pimpinan dengan karyawan, ya, seperti itu. Itu konflik vertikal. Nanti Bu Rini punya sejumlah kartu ya. Nah, kartu ini punya dua bagian. Ini ada bentuk konfliknya, ini contoh kasusnya. Nanti silakan dipasangkan. Ya, jadi sekian banyak kartu, ini pasti berpasangan. Misal, konflik yang bersifat membangun, ini namanya konflik konstruktif. Nah, coba cari konflik konstruktif, ya, kemudian tempelkan di sini. Gitu ya. Paham? Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan berputar yang di depan, kemudian ini, ya berputar gini ya.
dipasangkan. Betul. Ya ini antar supporter berarti antar individu antar kelompok. Satu. Password. Oke, kita lihat. Kita lihat. Konflik antara dua orang yang memiliki konflik Oke, bagus sekali. Mantap. Ulangi dong, ulang. Ada nombek kuwi. Sudah? Untuk berikutnya sudah? Oke, password. Kita lihat. Oke, bagus. Mantap. Iya. Ya, hati-hati konflik keluarga. Konflik antar agama berarti konflik antar agama ya, konflik agama. Berarti ini berarti ini mestinya sini ya. Ini, oke, terus berarti ini konflik rasial. Mana konflik rasial? Kalau sudah jangan lupa ya nanti angkat tangan ya. Sudah passwordnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ganti. Oke, password. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Wes. Oke, bagus. Ada lagi yang sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, password. Oke, bagus sekali kelompok 4 ya. Selanjutnya kita silakan kembali ke bangkunya masing-masing ya. Kita lanjutkan dengan asesmen. Ya, anak-anak, di sini Bu Rini punya teka-teki silang ya. Silakan nanti dikerjakan secara individu. Kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran ya. Sebelum kita sudahi, kita ulangi atau kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak silakan dijawab bersama-sama ya. Kita menyimpulkan bersama-sama yang sudah kita pelajari hari ini tentang bentuk-bentuk konflik ya. Bentuk konflik berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik ada 2, yaitu konflik. Oke, berdasarkan posisi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, ada 2 macam konflik, yakni konflik
Oke, berdasarkan akibat yang ditimbulkan terdapat dua macam konflik, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Ya, yang terakhir, berdasarkan bidang-bidang yang menjadi sumber konflik, ada banyak macam, ya, yaitu konflik, diantaranya konflik. Oke, ya, alhamdulillah anak-anak hari ini sudah belajar tentang konflik. Ya, kita lanjutkan minggu depan pertemuannya. Untuk minggu depan materinya adalah teori-teori konflik. Jadi saya harap anak-anak belajar di rumah tentang teori-teori konflik. Kita ketemu lagi minggu depan untuk belajar bersama-sama di sekolah. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, aplaus untuk kita semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk pramuka, tepuk banyak. Oke, alhamdulillah. Cukup untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.